Sehat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat keduanya. Baik, sebelumnya nanti untuk pemaparan materinya kita akan mulai dari Dokter Ina terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang kedua akan dilanjutkan dengan materi dari Dokter Sindita dan juga sesi tanya jawab. Nanti di akhir acara, nanti mungkin dari masing-masing narasumber dari Dokter Ina dan Dokter Sindita, mungkin boleh bantu saya untuk pilih satu pertanyaan terbaik, boleh ya, Dok? Baik, saya izin lanjut ke materi Dokter Ina terlebih dahulu ya, Dokter Sindita. Oke, sebelum kita masuk ke materi dari Dokter Ina, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk CV dari Dokter Ina. Kita kenalkan Dokter Ina terlebih dahulu kepada sahabat Permata. Dokter Ina Ratna Pertiwi yaitu seorang dokter lulusan Pendidikan Kedokteran Umum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2013 dan saat ini bekerja aktif sebagai dokter konselor laktasi di Rumah Sakit Mata Bekasi sejak tahun 2017 sampai saat ini. Eh, Kepada Dokter Ina, waktu dan layar saya persilakan. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di acara webinar Pekan ASI Sedunia ini ya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sukses menyusui pada ibu bekerja. Karena masih banyak ternyata ibu-ibu yang bekerja tuh masih kesulitan untuk membagi waktunya antara menyusui dan pekerjaannya. Ya, maka di sini saya ambil tema sukses menyusui pada ibu bekerja. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu sebagian besar ibu-ibu yang memang bekerja ya. Oke, next Mbak. Oke, jadi memang ya kita itu kan negara Indonesia yang mempunyai Pancasila ya, dan beraneka macam suku agamanya ya, bukan hanya Islam tapi Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu semua sama menyuruh untuk menyusui ya. Jadi menyusui itu nggak cuman ibu yang hanya di rumah aja, tapi kalau bisa ibu-ibu yang bekerja pun juga tetap harus memberikan ASI ya. Nah, ini persiapan menyusuinya. Jadi persiapan menyusui itu harus kita siapkan dari awal itu sejak masih dalam kandungan. Ya, nah ini ada 7 kontak laktasi menurut WHO. Jadi yang pertama itu saat kehamilan 27 minggu, kemudian 36 minggu, kemudian pada saat lahir baiknya harus di IMD ya, inisiasi menyusui dini. Kemudian pada saat pasca melahirkan selama masa rawat di rumah sakit nanti biasanya akan diajarkan untuk cara menyusui yang baik dan benar seperti apa. Nah, kemudian saat sudah pulang dari rumah sakit, biasanya pada saat bayi berusia 7 hari, 14 hari, sampai dengan usia 40 hari. Nanti dilihat apakah ada kendala dalam proses menyusuinya. Ya, ini ada plusnya. Saat ada keluhan menyusui, persiapan ibu bekerja, dan persiapan MPASI, serta persiapan penyapihannya. Jadi nggak cuma 7 kontak WHO, tapi memang ada plusnya juga ya. Jadi kita punya tips-tips trik supaya ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI sampai dengan 2 tahun. Ya, oke next. Nah, kita tahu ya ASI itu adalah makanan terbaik yang diberikan ibu kepada bayinya ya. ASI juga mengandung nutrisi yang lengkap, antibodi dan zat-zat lain yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi serta memberikan manfaat kesehatan bagi ibu. Oke, next. Nah, ini manfaat ASI apa aja sih bagi ibu dan bagi bayinya? Nah, ternyata manfaat ASI bagi ibu itu bisa membangun ikatan bonding dengan anak. Karena dengan netein otomatis anak kita itu dipeluk ya, bayinya dipeluk, didekap oleh ibunya. Sambil netein nanti bisa sambil dielus-elus badan bayinya ya, terus ada kontak eye juga sama bayinya. Maka nanti akan membangun ikatan bonding dengan anaknya yang kemudian mengurangi resiko kanker payudara. Yang kita ketahui ya di Indonesia itu memang angka kejadian kanker payudara pada perempuan, pada ibu itu sangat tinggi bagi yang tidak menyusui ya. Jadi kalau kita sudah hamil, melahirkan, kemudian netein, insya Allah itu akan mengurangi risiko kanker payudara. Tapi kalau misalkan kita tidak netein, nah itu akan
akan ini ya, akan terjadi resiko kanker payudara yang lebih besar ya. Kemudian manfaat ASI bagi bayinya. Bagi bayinya itu ternyata membangun hubungan emosional antara ibu dan anaknya. Jadi bisa membangun ikatan bonding dengan ibu dan membangun hubungan emosional antara ibu dan anaknya. Nah, kemudian ada skin to skin kontak yang dapat menenangkan ya. Jadi kalau misalkan nih biasanya ibunya lagi ada masalah, lagi stres, cemas, galau, dengan adanya skin to skin kontak itu biasanya akan lebih menenangkan si ibunya dan juga si bayinya. Pada saat bayinya misalkan nangis terus ya, pada saat nangis terus kemudian ibunya gendong, ada kontak skin to skin, nah itu biasanya bayinya akan lebih tenang. Kayak gitu ya. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh ya, karena kan di ASI itu mengandung ada antibodi segala macam ya. Yang baik-baiknya itu semua ada di dalam ASI-nya. Kemudian mencegah malnutrisi juga. Oke, next Mbak. Nah, pada ibu bekerja sebenarnya boleh nggak sih untuk netein, untuk nyusui? Nah, ini ya hukum menyusui bagi ibu bekerja. Sebenarnya ibu bekerja itu hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi jangan dibalik ya. Jadi pekerjaan itu adalah kewajiban, nyusuinnya malah mubah. Jadi nggak boleh gitu ya. Nah, kalau perempuan itu kan bekerja itu bukan suatu kewajiban. Jadi kalau perempuan itu kewajibannya adalah netein ngasuh anak ya. Jadi makanya di sini dibilangnya mubah boleh. Nah, karena masih banyak ibu-ibu yang bekerja yang biasanya konsultasi nih ke laktasi, ini kan saya kerja dok, kerjaan saya juga penting, kayak gitu kan. Nggak bisa ditinggalin kerjaannya. Nah, silahkan aja boleh, tapi tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk memberikan ASI pada bayinya. Ya, jadi jangan dibalik ya. Mubah boleh bekerja, tapi kerjanya disesuaikan dengan menyusuinya, bukan malah sebaliknya. Oke, next dok. Nah, nih tantangannya nih untuk ibu menyusui dan bekerja. Waktunya terbatas, kurang dukungan. Ini banyak sekali sih kejadiannya hampir di setiap ibu bekerja ya. Waktu yang terbatas ya karena harus membagi waktu antara harus menyusui sama apa namanya waktu bekerjanya kayak gitu. Jadi biasanya nih kalau misalkan ibu-ibu yang bekerja waktunya kurang itu biasanya pumping pun juga akan berkurang kayak gitu ya. Dengan pumpingnya nanti berkurang otomatis nanti ASI-nya akan seret dengan sendirinya. Ibunya udah kecapean, udah stres duluan ya. Kemudian kurang dukungan dari mana? Biasanya kalau untuk ibu bekerja itu kurang dukungannya dari keluarga, kemudian dari kantor. Dari keluarga itu misalkan, udahlah ASI-nya udah nggak ada, seret, ribet, pompa-pompa, udah kasih sufor aja. Biasanya kayak gitu tuh. Udah pakai indot aja anaknya. Nah, nanti kalau pakai indot, alhasil anaknya jadi bingung puting. Kalau udah bingung puting, dia nggak mau netek sama ibunya. Ya, kemudian kurang dukungan dari kantor. Nggak boleh lah pumping-pumping kelamaan. Kerjaannya banyak, biasanya kan kayak gitu. Atau misalkan di tempat kerjanya, di tempat kantornya tidak ada kulkas atau freezer untuk simpan ASI. Ya, fasilitas untuk pumping itu biasanya kurang di kantor. Tapi kalau nggak salah sih sekarang ini hampir semua tempat kerja udah punya tempat untuk menyusui ya, tempat laktasi ya, ruangan sendiri. Gitu ya. Kemudian dari tenaga kesehatan. Nah, dari tenaga kesehatan juga misalkan kurang edukasinya untuk gimana sih cara nyusuin yang benernya. Jadi masih banyak juga yang kayak gini, yang akhirnya bayinya nggak bisa netek, nggak mau netek, jadi ya sudah dipakein dot saja, asinya nggak keluar ya udah pakai sufor dulu aja. Nah itu masih banyak juga nih kayak gini ya. Jadi tantangan untuk ibu menyusui dan bekerja tuh salah satunya dari sini ya. Next. Nah, supaya berhasil bisa neteinnya ibu bekerja. Bagaimana? Nah, ini kita lihat 10 langkah keberhasilan menyusuinya. Ya, kebijakan dari rumah Oh my sakit, God. ya, memiliki kebijakan tertulis yang rutin dikomunikasikan pada petugas kesehatan. Jadi kalau dari rumah sakitnya udah apa namanya udah mencetuskan pro ASI, harus ASI dan tenaga medisnya juga udah eh,
punya skill, punya pelatihan untuk memberikan ASI, biasanya berhasil nih untuk membantu si ibu-ibu menyusui. Kemudian kompetensi stafnya ya juga termasuk. Kemudian pemeriksaan kehamilan. Jadi pemeriksaan kehamilan yang tadi 7 kontak WHO ya. Jadi di awal itu ketika masih dalam kandungan harus ada periksa juga ke laktasi untuk dilihat bagaimana bentuk payudaranya, apakah terlalu besar atau bagaimana bentuk putingnya, kira-kira bisa nggak nih untuk neteinnya ya dengan bentuk puting seperti ini. Tapi kenyataannya sih semua bentuk puting itu pasti bisa untuk netein, nggak ada masalah ya. Kemudian cara pemberian ASI-nya, ASI itu keluarnya kapan, nah itu pada saat kunjungan ke laktasi biasanya akan dijelaskan. Kemudian yang keempat, perawatan setelah melahirkan ya, biasanya membantu ibu melakukan IMD. Nah, setelah melahirkan tuh biasanya ada IMD. Supaya apa? Supaya nanti bayinya bagus. Biasanya kalau bayi-bayi yang di IMD pada saat masuk ruang kamar rawat, udah selesai dari ruang bersalin, itu bayinya lebih pinter untuk neteinnya. Kayak gitu ya. Oke, kemudian yang kelima, mendukung ibu untuk menyusui. Ya, jadi diajarin nih, diajarin gimana sih cara netein yang benar. Apalagi biasanya pada anak-anak yang pertama ya, ibu melahirkan anak pertama, itu biasanya masih kesulitan tuh untuk neteinnya. Tuh, biasanya kita kalau di Rumah Sakit Permata Bekasi, kita ngajarin, kita visit, kita ajarin bagaimana cara ngetein yang benarnya. Kemudian yang keenam, memberikan suplemen, pemberian suplemen ya, jadi tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir. Tuh, jadi karena masih banyak yang merasa, aduh ASI-nya sedikit banget nih, ASI-nya seret nih, ASI-nya nggak ada, karena orang awam itu taunya ASI itu warnanya putih kayak susu. Kayak gitu. Padahal ada tahapan-tahapannya, itu harus kolostrumnya dulu yang keluar kayak gitu. Baru nanti warnanya lama-lama menjadi warna putih seperti putih susu. Jadi jangan diberikan makanan atau minuman selain ASI sebelum bayinya berusia 6 bulan karena masih banyak ya masih ngikutin zaman dulu kalau ASI-nya nggak ada atau bayinya nggak mau netek itu dikasih pisang, biasanya kan kayak gitu. Nah ini jangan, nggak boleh ya. Kemudian yang ketujuh rawat gabung. Jadi rawat gabung setelah melahirkan antara ibu dan bayinya ya dalam 24 jam tuh supaya apa ada bonding sambil ibunya juga belajar untuk neteinnya. Nah, kemudian yang kedelapan pemberian ASI yang responsif mendukung ibu mengenali dan menanggapi isyarat bayi untuk menyusui. Jadi bayi itu dia memang bisanya nangis aja, tapi bukan berarti bayi yang nangis itu dia lapar. Terkadang bayi yang nangis dia itu butuh untuk sentuhan dekapan dari ibunya. Ya, pemberian botol dot dan empeng. Nah, jangan ya, karena kalau pemberian botol dan empeng nanti malah jadinya bingung puting. Makanya kalau kita di rumah sakit, balik lagi ya, kalau misalkan baru melahirkan, begitu udah masuk ruang rawat inap kamar biasa, ini kita stop dot, stop empeng nggak boleh, tapi kita ajarin cara netein yang benernya. Kayak gitu ya, diedukasi lagi untuk ibu-ibunya. Kemudian saat kepulangan dari rumah sakitnya ya, harus ada nih kelompok pendukungnya yang support sistemnya. Ya, support sistemnya itu bisa dari si suaminya itu yang paling utama. Dari keluarga ya, dari tetangga, dari lingkungan sekitar, nah itu ya. Oke, next. Nah, untuk ibu bekerja biasanya masalahnya juga dari cuti melahirkan ya, dari cuti hamil, melahirkan. Nah, itu biasanya tuh masih ada permasalahan-permasalahan dari kantornya ya, cuti hamil dan kelahiran anak di Indonesia itu hanya masih 3 bulan kayak gitu. Padahal kalau di negara maju itu tuh ada yang sampai 2 tahun loh, 2 tahun atau setahun ibunya cuti dan itu tetap digaji ibunya yang bekerja itu. Bahkan suaminya juga karena sebagai support system utama itu tuh masih diberikan gaji. Tapi kalau di Indonesia masih belum ya, hanya bisanya 3 bulan cuti kayak gitu.
Oke, tapi itu memang udah haknya si karyawan ya, haknya ibu-ibu bekerja untuk mendapatkan cuti 3 bulan itu. Oke, next. Nah, kalau nih perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan cuti 3 bulan ya, karena aku pernah ngedapetin karyawan, pasien ya, pasien dia bekerja, tapi itu hanya diberikan cutinya sampai 1,5 bulan saja. Jadi itu si pasien aku benar-benar dia cutinya pada saat mau lahiran aja, udah mulus-mulus baru dia ngajuin cuti. Itu ada yang seperti itu. Ada yang juga dia dapat cuti 3 bulan, tapi belum sampai 3 bulan itu si perusahaannya udah telepon-telepon terus ke si karyawannya. Kapan masuk, kayak gitu. Itu sebenarnya tidak boleh ya, karena ibu menyusui di tempat kerja itu mempunyai perlindungan hukum. Dan memang harus punya hak ya untuk dapat cutinya itu. Karena kalau misalkan dari perusahaan tidak memberikan hak penuh cuti kepada karyawannya atau ibu yang menyusui, nah ini ada sanksi-sanksinya ya, bisa kena penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 100 juta karena ini ada undang-undangnya kayak gitu. Jadi kalau buat eh, peserta di sini nih yang merasa bekerja tapi tidak diberikan hak sepenuhnya kepada ibu dari perusahaan, nah kasih tahu nih ada undang-undangnya loh kayak gitu ya. Jadi boleh. Oke, next. Nah, ini persiapan ibu sebelum bekerja apa aja sih ya? Jadi, kita nih biasanya lakukan konseling, 3 minggu lagi mau mulai masuk bekerja, kita kasih tahu nanti sebelum berangkat kerja sebaiknya bayinya disusuin dulu. Kayak gitu ya. Bayinya disusuin dulu sampai kenyang, baru mamahnya bisa berangkat bekerja. Nah, kalau masih waktunya banyak setelah anaknya selesai netein, boleh dilakukan perah ASI dulu. Kita juga kalau perah ASI menganjurkannya perah pakai tangan, ya. Kenapa perah pakai tangan dibanding pakai pumping? Karena kalau perah pakai tangan itu akan mengeluarkan ASINya lebih maksimal dibanding pakai alat-alat pumping kayak gitu, dan hasilnya pun lebih cepat pakai tangan daripada pakai alat pumping. Jadi kalau misalkan pakai tangan itu tuh payudara tuh bisa langsung kosongnya maksimal ya, jadi ibunya tuh ngerasanya lebih nyaman. Tapi kalau pakai alat pumping itu masih banyak sisa-sisa ASI yang ada di payudaranya, dan biasanya ibunya pasti mengeluhkan udah di pumping kok tapi masih kayak berat ya payudaranya, kayak masih belum kosong. Saya kayak gitu ya. Jadi boleh setelah disusuin bayinya sebelum berangkat kerja, kalau masih ada waktu diperah dulu aja. Oke, ya, next. Nah, saat di tempat kerja bagaimana ya? Saat di tempat kerja karena kan bayinya ditinggal ya. Karena bayinya ditinggal otomatis kan ibunya harus pumping nih di tempat kerja. Sebaiknya ibunya pumping di jam-jam pada saat bayinya biasa disusuin di rumah. Atau bila tidak memungkinkan, biasanya kalau aku boleh per 2 atau per 3 jam sekali atau per 3 per 4 jam sekali untuk pumping. Kayak gitu. Intinya jangan lebih dari per 4 jam untuk pumping karena nanti payudaranya akan semakin bengkak. Dan kalau udah bengkak, nantinya malah susah untuk dikeluarkan ASI-nya untuk pumping. Ya, jadi sebaiknya per 2 atau per 3 jam sekali untuk pumping. Jangan di skip-skip kayak gitu ya. Kemudian memerah ASI bisa dengan perah tangan atau menggunakan pumping. Kalau ternyata belum bisa memerah pakai tangan, silakan datang ke polilaktasi, biasanya nanti kita ajarkan ya. Atau kalau aku biasanya setelah pakai pompa, boleh langsung diperah pakai tangan karena biasanya walaupun pakai pompaan itu masih ada sisa banyak. Jadi setelah pakai pompa lanjut ke perah pakai tangan. Ya, lanjut. Nah, ini tempat penyimpanan ASI-nya ya. Jadi macam-macam tempat plastiknya yang aman untuk si kantong ASI-nya. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak yang pakai botol kaca ya. Pakai botol kaca juga itu nggak apa-apa, jadi bisa dipakai berulang. Tapi kalau pakainya apa namanya plastik itu hanya untuk sekali pakai, kayak gitu ya. Lebih enak sih pakai yang botol kaca. Dan cari yang memang
BPA free ya, yang tidak mudah bocor, jadi agak tebel kayak gitu. Ya, oke, next. Nah, ini cara penyimpanan ASI-nya ya. Jadi kalau kita eh, ASI yang habis diperah ya, kalau misalkan taruh di suhu ruang, suhu penyimpanan sekitar 25 derajat Celcius itu bisa tahan 4 jam. Kayak gitu ya. Kemudian kalau di chiller di kulkas itu bisa 4 sampai 5 hari. Kalau di freezer satu pintu, kulkasnya ya, kulkas freezer satu pintu itu bisa sampai 2 minggu. Kalau misalkan di freezernya ada 2 pintu, bisa 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau di cooler bag gimana? Di cooler bag itu bisa sampai 1 hari ya, 24 jam asal dia masih ada ininya, apa bekuan-bekuan asinya. Atau kalau misalkan asinya yang habis diperah tapi tidak sempat ditaruh di freezer, dia belum beku. Yang penting kan dia di situ kan ada si es gelnya ya, yang masih dingin itu masih aman. Kayak gitu. Kalau freezer satu pintu itu cuma bisa 2 minggu ya. Apalagi kalau yang 2 pintu itu kalau memang dia kulkasnya khusus ASI bisa 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau itu kecampur sama ada makanan frozen, itu tidak bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Ya. Oke. Next. Nah, ini ya tempat penyimpanan asnya. Ada di cooler bag, jangan lupa ditambahin dengan si ice gelnya. Kemudian, nah ini lemari, lemari esnya. Kalau yang kayak gini kan dia hanya untuk dingin ya. Kalau untuk kebeku tuh kayaknya lama. Oke, jadi tapi boleh, tetap boleh ya untuk dipakai. Oke, lanjut. Nah, pada saat nanti kita kerja, kan aku bilang tadi jangan pakai dot, nanti akan jadi bingung puting. Jadi pemberian media asingnya seperti apa? Nah ini bisa dengan cup feeder, bisa dengan sloki, soft cup feeder, atau spoon feeder. Nah biasanya kita kalau di polilaktasi ini kita ajarin nih, yang ngajarinnya kita tapi kita ajarin bukan ke ibunya. Jadi ibunya nggak boleh ini ya, nggak boleh deket-deket. Ibunya harus di luar dari polilaktasi. Kenapa? Apa namanya nanti yang ada di dalam polilaktasi itu adalah misalkan ada ayahnya atau ada neneknya atau ada babysitternya. Nah, mereka-mereka itulah pendukung-pendukung itu yang akan kita ajarin untuk penggunaan media-media Ya, kayak gitu ya. Jadi kita tidak boleh pakai dot karena kalau dot itu kita cuma pakai satu pakai otot apa? baiknya. Jadi nanti akan mudah menjadi bingung puting. Karena kalau nete itu kan ada sekitar 10 sampai 13 otot yang bergerak, sedangkan pakai dot itu hanya satu otot yang bergerak. Jadi ketika disuruh netek lagi, kalau bayi yang pakai dot itu biasanya nggak mau, nolak. Udah keenakan pakai dot. Kalau dot itu kan kita tunggingin, dia langsung tumpah ya si asinya, susunya. Tapi kalau dia netek di payudara, dia butuh usaha dulu untuk menghisap baru si susunya keluar kayak gitu. Tapi kalau kita minumin pakai media-media ini, nah ini tidak akan membuat bingung puting karena nanti diminumin sama bayinya itu stabil, dia glek 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 terus. Jadi kayak kita orang dewasa minum kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini bisa nggak ya di setel videonya? Bisa ya. Nah, ini salah satu contoh video penggunaan media soft cup feeder. Nah, ini yang ngasih ini bapaknya. Bapaknya nih belajar nih minumin pakai si Nah, betul, pencet soft cup gitu ya. feeder. Jadi langsung keluar. Enak banget ini alatnya ya. Pinter. Dan dia Ya. tidak akan tersedak ya. Karena memang ada teknik-tekniknya. Oke, next. Nggak salah. Yang selanjutnya, nah ini pemakaian gelas loki. Nah ini kalau nggak salah ini bayi-bayi yang masih umur 2 minggu deh. Masih kecil banget tuh. Pintar banget. Tuh. Jadi dia tidak akan tersedak kalau kita cara pemberiannya tepat. Nah, bayinya juga tenang. Tuh ya. Nambah deh tuh dia minumnya. Oke, next Mbak. Nah, ini yang pemakaian cup feeder.
Ini yang ngasih itu neneknya. Agak masuk biar nggak terlalu tumpah. Tuangin aja nggak apa-apa. Pinter Jadi banget. menurut ini kalau udah habis langsung ini ke atasin gitu? Pinter ya, Dek. Cuman memang awal masih berantakan tumpah-tumpah Iya. ya. Untuk awal memang masih tumpah-tumpah karena masih adaptasi ya. Itu biasanya seminggu pertama tuh kayak gitu masih agak tumpah-tumpah. Nanti selanjutnya dia minum udah kayak orang dewasa, glek 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 habis 30 mili. Nah, itu lebih cepat minumin pakai alat media ini dibanding pakai dot. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, dari WHO sendiri loh itu merekomendasikan untuk tidak menggunakan botol dan dot maupun empeng sebagai langkah ke-9 dari 10 langkah yang menuju keberhasilan menyusui. Nah, jadi bukan dokter laktasinya, oh, ribet banget sih ini dokternya nyuruh nggak boleh pakai dot. Karena ternyata memang WHO sendiri pun menganjurkan untuk tidak memakai dot. Kayak gitu ya, makanya harus dibantu diberikannya dengan penggunaan media-media lain seperti soft cup feeder, spoon feeder, loki ya. Oke, next. Nah, kerugian penggunaan dot bisa jadi bingung puting. Ya, kalau udah bingung puting, nanti mamahnya akhirnya jadi mama Eping. Kalau mama Eping, kalau mamahnya nggak konsisten untuk perah-perah, nanti yang ada malah jadi asinya seret dengan sendirinya. Ya, maloklusi, gusinya jadi agak lebih maju. Jalan masuknya kuman, kalau pakai dot, kalau nyucinya nggak bersih, itu otomatis tuh. Makanya biasanya kalau anak-anak pakai dot itu banyak yang kena diare. Kayak gitu, kena diare, kena demam ya. Karena itu keluar masuknya kuman. Mengurangi waktu netek langsung pada ibu dan merubah pola hisapan bayi ya. Kemudian mudah tersedak dan terjadi aspirasi. Nah, biasanya kalau pakai dot itu suka tiba-tiba mbak ada batuk ya, tersedak. Karena kalau pakai dot itu kan apalagi kalau anaknya ditidurin ya, sambil tiduran, kemudian dotnya ditaruh terus disanggah pakai kain tuh biasanya nggak ada ikatan bonding juga antara ibu dan anaknya ya. Nah, terus akhirnya menyebabkan mudah tersedak juga jadinya aspirasi. Tapi kalau tadi pakai media lain itu bayinya tidak sambil tiduran ya kalau kita lihat dari video. Jadi tidak ada yang tersedak ya. Kemudian meningkatkan resiko infeksi telinga tengah atau otitis media. Next. Nah, gizi ibu menyusui jadi supaya ASI-nya tetap banyak ya. Yang pertama aku biasanya suka bilang minumnya harus banyak 4,5 liter. Karena ASI itu kan cairan ya. ASI itu cairan maka harus minum yang banyak. Nah, tapi tidak boleh hanya minum saja. Kebutuhan gizi dari makanannya pun harus terpenuhi ya. Sayuran itu tetap harus diminum. Kuahnya harus ikut dihabiskan. Jangan sayurannya aja. Ya. Kemudian makan makanannya ikan, ayam, itu harus. Nah, cemilan. Kalau kita cemilan itu nyuruhnya yang bisa bikin ibunya kenyang. Jadi kalau ibunya menyusuinya secara konsisten, kontinu, terus benar ya neteinnya itu biasanya ibu menyusui itu gampang lapar, gampang haus. Nah, kalau aku biasanya menyarankan di samping mamahnya pada saat lagi netein itu harus ada minum dan camilan. Nah, camilannya ini jangan yang asal kenyang. Yang asal kenyang tuh kayak apa sih? Kayak biskuit-biskuit itu cuma manis, kenyang sesaat, nanti lapar lagi. Nah, tapi cobalah pakai apa namanya kue-kue tradisional kayak gini ya, kue-kue jajanan pasar banyak di pasar di mana-mana. Supaya apa? Dia kenyangnya maksimal kayak gitu. Selain ini juga kan banyak gizinya dibanding biskuit ya. Nah, yang dimakan sama ibunya nanti akan diminum lagi lewat ASI sama anaknya. Gitu ya. Jadi tetap makanan yang bergizi harus jangan asal kenyang ya. Next. Nah, ini support system ibu menyusui dari keluarga. Support system utama itu adalah suami. Jadi bukan kakek neneknya, bukan tetangganya ya, tapi support system yang utama adalah suaminya. Suaminya harus ikut bantuin istrinya. Misal, kalau mamahnya udah lagi netein, udah jam waktunya makan, si ibunya kelaparan, ya suaminya harus suapin istrinya makan, kayak gitu ya. Bantuin, gantiin pampers dedeknya ya. Jadi bersama-sama ngasuhnya.
kemudian kakek dan neneknya, sesama ibu menyusui, tenaga kesehatan pun ya, sama kelompok pendukung ASI. Nah, ini tempat ibunya melahirkan, kayak gitu ya. Harus ada nih sesama ibu menyusui, biasanya masih banyak yang aduh, kalau apalagi kalau misalkan lagi pra-pra ya satu kantor, kok asinya banyak sih, kok ini asinya sedikit. Nah, itu bahaya tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya bikin ibunya down, oksitosin macet, yang ada asinya beneran jadi seret gitu ya. Jadi kumpulan sesama ibu menyusui tapi yang saling mensupport ya. Oke, lanjut. Nah, tips sukses menyusuinya harus ada niat dulu. Kalau niatnya nggak 1000%, ini biasanya masih on off nih. Ya, jadi harus niat dulu, emang aku mau netein anakku sampai 2 tahun. Aku mau memberikan ASI ke anakku sampai 2 tahun. Kayak gitu ya, persiapan saat hamilnya, ajak support sistemnya untuk mempersiapkan diri belajar bareng. Nah ya, jadi ini ajak support sistemnya datang nih ke polilaktasi nih, yang nantinya akan kita ajarin apa sih kebutuhannya, support system seperti apa sih untuk ngedukung si ibu hamil dan menyusui nantinya. Ya, kemudian cari tempat melahirkan yang pro menyusui. Nah, alhamdulillahnya di Permata Bekasi ini kita pro ya untuk menyusui ya, makanya pasien-pasien yang habis melahirkan langsung kita ajarin untuk netein. Jadi pada saat nanti pulang ke rumah, biasanya ibunya udah pinter neteinnya. Gitu. Oke, next. Nah ya, lancar menyusui, sukses bekerja, persiapannya. Jadi persiapin dirinya. Sejak kehamilan, bekali diri dengan info-info yang tepat. Ini di medsos banyak sekali nih, nanti si A ngomong gini, si B ngomong gini. Kalau mau akurat, datangnya ke polilaktasi, dokternya langsung yang akan menjelaskan. Ya, jadi nggak salah arah. Kemudian cutinya, ya, jika memungkinkan, ambil cuti lebih panjang setelah melahirkan. Nah, ini kalau biasanya ini ya, pinter-pinteran lihat jadwalnya ya, ibu-ibu yang melahirkan ya, biar dapat cutinya 3 bulan itu bisa full ya. Jadi cuti mepet-mepet saat melahirkan baru ngambil cuti. Kemudian dukungannya dari suami ya, keluarga, kakek nenek ya, teman sesama menyusuinya, teman belajar. Temukan ibu yang juga bekerja dan menyusui. Nah, supaya apa? Bisa sharing-sharing nih. Makan apa nih? Kok asinya kental banget? Kok asinya banyak banget? Cari yang seperti itu. Bukan cari yang membuli ya, tidak boleh. Kemudian memerahnya, kuncinya adalah latihan. Semakin sering dilakukan, maka akan semakin sering mahir. Ini maksudnya memerah pakai tangan ya, bukan alat pumping. Harus belajar dulu ya, karena nggak bisa main asal-asalan, nanti yang ada pada lecet lagi payudaranya. Gitu ya. Kemudian yang keenam, koordinasi. Diskusikan dengan pengasuh dan siapkan langkah yang perlu dilakukan saat kita kembali bekerja. Yaitu ya, yang tadi, mulai dari kapan harus pumping, untuk persiapan bekerja, ASI, untuk stok ASI-nya ya. Kemudian bagaimana cara memberikan ASI-nya agar tidak pakai botol supaya bayinya tidak minum putih. Kemudian fasilitasnya, pastikan tempat kita bekerja memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung ibu menyusui. Ya, kemudian jadwalnya, jadwal ideal memerah ya, yang aku bilang di awal, kalau bisa per 2 atau per 3 jam sekali. Jangan lebih dari itu karena akan membuat payudara mamanya nanti jadi bengkak, alhasil jadi susah untuk dikeluarkan ASI-nya. Kemudian simulasi sebelum kembali bekerja, lakukan kegiatan di luar rumah di jam yang sama saat kelak kembali bekerja. Nah, jadi mamahnya biasanya sebelum ninggalin bayinya, coba-coba dulu tuh, misalkan mamahnya pergi ke pasar sebentar, bayinya dititipin sama neneknya atau sama babysitternya. Terus pada saat bayinya bangun, dia dikasih minum ASI-nya lewat si gelas loki atau kafeeder itu. Nah, itu harus ada latihannya dulu ya, jadi jangan langsung besok kerja, besok ditinggal, nggak latihan dulu, nanti kaget. Mbaknya kaget, mamahnya juga ninggalinnya kaget. Kemudian harus komitmen, yang paling penting ya, harus komitmen, pastikan komitmen dukungan dari sekitar kita ya, komitmen pada diri untuk tetap memberikan ASI dan bekerja agar lebih profesional.
Tuh ya, jadi dapat dua-duanya nih. Kalau kita niatnya udah 1000%, insya Allah komitmen yang kita buat akan terlaksana. Ya, oke next. Oh, udah selesai. Baik, terima kasih paparan yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ina untuk paparan materinya yang luar biasa. Kita akan langsung lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dok. Boleh. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya coba pilih. Yang pertama dari Melinda Widiawati. Selamat pagi dokter, saya izin bertanya. Saya seorang ibu pekerja di kantor swasta yang harus kembali bekerja 2 bulan setelah melahirkan. Di sela-sela kesibukan mengurus laporan, saya juga berkomitmen untuk tetap memberikan ASI eksklusif bagi bayi saya. Namun suatu pagi saya merasakan nyeri di payudara bagian kiri yang disertai bengkak dan kemerahan. Pengalaman ini saya belajar bahwa menyusui untuk ibu bekerja itu tidak cukup hanya soal waktu, tapi juga manajemen dan teknik yang benar, agar terhindar dari pembengkakan yang mungkin tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Dokter Ina ya. Yang ditanyakan adalah yang pertama, teknik pijat payudara seperti apa sih dok yang aman dan efektif untuk mengurangi sumbatan saluran ASI pada ibu bekerja yang sering pumping? Dan pertanyaan keduanya, untuk perangkat yang sesuai dapat mempengaruhi kelancaran pengosongan payudara dan mengurangi resiko pembengkakan. Tips apa bagaimana cara memilih pompa ASI yang tepat untuk ibu bekerja? Mungkin bisa langsung dijawab, dokter. Baik, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya ya, Ibu Melinda. Itu yang tadi aku bilang ya. Kalau aku biasanya untuk yang ibu bekerja, aku lebih senang ngajarinnya perah tangan. Tapi kalau misalkan susah untuk pakai perah tangan, biasanya belajar dulu kita ajarin ya. Nah, boleh pakai alat pumping silahkan, tapi setelah pakai alat pumping, baiknya dikosongkan lagi dengan perah tangan. Itu biasanya lebih efektif tuh, seperti itu. Kalau untuk pilih perangkat alat pumping itu cocok-cocokan ya, tidak bisa disamakan karena bentuk payudara orang itu berbeda-beda kayak gitu. Nah, itu makanya kenapa jadi bengkak nih mamahnya nih. Karena pakai alat pumping ya dan mungkin kurang konsisten dalam pumpingnya saat bekerjanya. Yang aku bilang kan harusnya pumping itu kalau bisa 2 sampai 3 jam sekali diperah. Kalau misalkan udah lebih dari 3 jam itu biasanya akan jadi bengkak kayak gitu. Kalau untuk nanya tips cara pilih pompa ASI, aku sih sebenarnya nggak menyarankan ya, dan itu pun memang berbeda-beda setiap orang itu. Cuman kalau mau coba carinya yang merek-merek Eropa deh alat pumpingnya, karena itu kayaknya lebih smooth untuk menghisapnya kayak gitu, ya. Oke, baik. Semoga cukup menjawab ya, Ibu Melinda. Oh, Baik, ini ya pertanyaan pijit kedua. payudaranya ya, pijit Iya, cara payudaranya seperti pijatnya, apa? dok. Cara pijatnya bagaimana Kita nggak bisa tekniknya? langsung pijit-pijit ya. Kalau kita tuh harus dilihat dulu bengkaknya seperti apa. Salah pijit nanti malah jadinya ke mastitis. Kayak gitu. Bengkaknya seperti apa dulu. Tidak semua yang payudara bengkak-bengkak itu harus dipijat. Salah pijat ya itu nanti jadinya malah ke mastitis. Jadi sebaiknya kalau udah ada gerenjelan, mau dia besar atau kecil, datang dulu ke polilaktasi. Jadi kita evaluasi dulu, kita lihat dulu seperti apa. Butuh tindakan pemijatan atau tidak. Gitu. Oke, baik. Jadi nggak boleh langsung ya, dok ya. Kalau misalkan memang sudah Hmm, ada tanda-tanda bengkak atau ada gerindelan-gerindelan, langsung saja konsultasi nih, Bu Melinda. iya. Baik. Selanjutnya ini dari bapak-bapak nih. Mungkin yang semangat juga nih, dok. Yang untuk pertanyaan pertama tadi sudah eh, sempat dijelaskan oleh dokter Ina. Mungkin langsung pertanyaan keduanya, bagaimana cara mengidentifikasi tanda-tanda awal kegagalan laktasi pada bayi, dok? Terutama pada bayi yang jarang ketemu ibunya karena bekerja. Oke. Ini yang pertanyaan yang pertama ya, kalau dia nggak ada kulkas atau ruang khusus, biasanya kalau ruang khusus nggak ada untuk ibu pumping, eh, mereka itu biasanya di mejanya sendiri dia perah, tapi makanya harus bawa apron yang ditutupin di sini itu ya, kain ya. Jadi nggak kelihatan dan biasanya kan kalau istirahat kan teman-temannya pada mencar tuh. Ada yang lagi makan atau istirahat kemana, nah si ibu boleh silakan. Tapi lebih enak ya itu cukup pakai apron aja itu bisa kok ketutupan semua kan apron lebar, lebar ya.
kayak gitu. Kemudian apa nih? Cara menjaga Tanda-tandanya, kualitas Dok. dan keamanan ASI pras selama pengiriman dari tempat kerja. Ya udah, kalau ASI itu kan bisa 24 jam ya, tadi seperti paparan ya, itu masih aman. Kayaknya kalau untuk pengantaran nggak bakalan lebih dari seharian sih. Yang penting taruh di cooler bag dan dia ada es gelnya, bawa pulang aja diantar kayak gitu. Kemudian cara mengidentifikasi tanda-tanda awal kegagalan laktasi pada bayi, terutama pada bayi yang jarang bertemu ibunya karena bekerja. Nah, ini ya, biasanya bayinya udah mulai nolak netein sama ibunya, kayak gitu. Nah, terus biasanya juga kan udah pakai dot nih biasanya kalau kayak gini. Jadi harus ada skin to skin lagi antara ibu dan bayinya. Skin to skin 24 jam, mamanya harus ikhlas dulu, cuti dulu kerjanya. Jangan mikirin kerjaan duluan ya. Tapi pikirin sih bayinya. Yang itu makanya tadi di awal aku bilang, bekerja itu untuk perempuan hukumnya mubah, bukan kewajiban. Ya, jadi jangan dibalik. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Jadi bayinya biasanya nolak mau disusuin sama mamahnya itu udah nolak duluan bayinya, marah, nangis. Itu kalau udah kayak gitu ya harus kontak skin to skin dulu antara ibu dan bayinya. Ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya mungkin dok ini dari Hazrina Nadia. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Ini agak banyak nih dok pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana dok dengan ibu bekerja yang mungkin memilih untuk lembur atau mungkin memang wajib harus lembur nih dok? Terus yang kedua, benarkah terlalu sering pumping itu akan beresiko membuat puting lecet dan block darts? Kemudian bagaimana cara memastikan ASI tetap steril saat disimpan dan dibawa dari tempat kerja ke rumah? Eh, Kalau untuk yang support system kan, kemudian support system seperti apa yang harus dilakukan suami kepada istri yang bekerja dan jika bayi malas menyusu, kapan waktu yang tepat untuk untuk ke konselor laktasi? Mungkin bisa langsung dijawab dokter. Oke. Ke konselor laktasi harus memang segera ya. Yang di awal aku bilang dari semenjak ibu masih bayinya dalam kandungan itu pun udah harus ada kontak ke konselor laktasi ya. Kemudian kalau udah bayinya malas nyusu, kapan waktu yang tepat ke konselor laktasi? Ya segera. Kalau udah malas nyusu harus segera, jangan ditunda-tunda, jangan langsung malah dikasih dot atau susu formula yang ada bubar jalan, bayinya makin marah sama mamanya, makin terjadi bingung puting ya. Kemudian benar nggak nih terlalu sering pumping membuat puting lecet sama black nipple? Iya benar. Karena prinsipnya kalau pumping itu dia itu bukan menghisap tapi ditarik. Makanya kalau pakai alat pumping biasanya puting mama kan jadi merekah. Itu dilakukan continue terus-terusan itu makin lecet puting mamahnya. Makanya kalau kita ngajarin untuk diperahnya pakai tangan kayak gitu ya. Kalau udah lecet kayak gitu ya di stop, nggak boleh perah pakai alat pompa lagi. Yang ada nanti makin berdarah-darah. Ntar bingung lagi darahnya kecampur sama ASI, harus dibuang apa diminumin ya dok? Nah bingung lagi kan mamahnya. Kemudian cara memastikan ASI tetap steril dan disimpan dibawa dari tempat kerja ke rumah. Kalau misalkan di tempat kerjanya memang ada kulkas atau freezer itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah cukup pakai si cooler bag. Yang penting itu ada ice gelnya. Itu aman banget kok dari kantor dibawa pulang ke rumah. Kalaupun memang tidak ada tempat penyimpanan ASI di kantor, tidak ada kulkas atau freezer, habis mama pumping ya sudah taruh saja di cooler bag. Berarti ice gelnya dibanyakin biar dia tetap terjaga suhunya kayak gitu ya. Memastikan ASI tetap steril, ya pasti steril, namanya ASI itu pasti steril. Yang penting tempatnya juga, kalau tempatnya di plastik ya plastiknya harus dalam keadaan tertutup. Ya, kemudian kalau misalkan di dalam botol kaca, ya botol kacanya pun juga harus dicuci, dielap sampai kering dulu baru bisa disimpan ASI-nya di situ. Kayak gitu ya. Yang tentang lembur dok, apakah ada tips-tipsnya kalau misalkan ternyata harus lembur nih dok untuk ibu yang bekerja, apakah ada tips-tipsnya atau bagaimananya Oke. gitu? Kalau untuk lembur ya sudah mau bagaimana lagi ya. Sudah tuntutan dari pekerjaan tapi itu memang pilihan ya. Untuk ibu bekerja mamahnya memang mau kerja apa mau resign. Karena kalau aku biasa gini, kalau anak itu tuh pertumbuhannya akan semakin bertambah, dia akan menjadi tambah besar, nggak bisa balik lagi ke bayi. Tapi kalau bekerja, ibunya bisa resign dulu. Nanti anaknya udah setahun, makannya udah benar, mamahnya bisa kerja lagi kayak gitu. Jadi balik lagi ke mamahnya ya.
Tapi kalau untuk lembur ya memang itu udah kewajiban dari kantor ya silahkan. Tapi kalau misalkan masih bisa untuk tidak lembur, ya sebaiknya pulang saja. Jadi begitu sampai rumah, mamahnya mandi, bersih-bersih itu langsung ditetein anaknya kayak gitu. Dan kalau nggak pakai dot ya, itu tuh lebih enak loh. Begitu pulang kerja, mama yang bersih-bersih langsung netein tuh bayinya mau. Terus balas dendam dia nyusunya dibanding ibu-ibu yang pakai dot. Biasanya bayinya begitu mamahnya pulang, ah siapa sih kayak gitu loh. Udah Mm-mm. males duluan yang lihat mamahnya kayak gitu. Ya, Oke, baik. Berarti ini sebenarnya secara siklusnya, secara jamnya, secara prinsipnya baik itu mau yang pekerja, maksudnya mungkin kalau ada mungkin dokter ya dokter yang memang kerjanya ada shift malam gitu, tetap sama aja konsepnya ya dok. sama Kalau ketemu aja. bayi di rumah disusuin langsung. Susuin sebelum berangkat kerja netein dulu kayak gitu. Oke. Oke, baik dok. Ini kemudian selanjutnya dari Sarah di Jogja. Dok, jika busui bekerja tidak bisa menyusu karena harus minum obat tidur atau mungkin ada obat-obatan yang tidak bisa diberikan maksudnya bisa resiko tercampur di ASI. Bolehkah minta donor ASI? Bagaimana tipsnya untuk meminta donor ASI? Terus yang kedua, berapa lama busui bekerja boleh menggunakan alat pompa ASI? Apa boleh alat pompa ASI-nya itu digunakan selama 2 tahun? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Menyusui dokter. pekerja tidak bisa menyusu karena harus minum obat tidur. Oke, oke, oke. Sebaiknya Mama harus tanya dulu nih ke dokternya nih ya. Ini obatnya aman nggak untuk ibu menyusui? Kayak gitu, obatnya apa dulu? Kalau kita ada kayak kamus ya bukunya, nanti obatnya apa kita lihat dulu nih, ini ibunya lagi minum obat ini aman nggak nih untuk ibu menyusui? Kayak gitu ya. Bolehkah minta donor ASI? Ya boleh dong, boleh banget. Malah bagusan donor ASI dibanding susu formula ya. Jadi tipsnya untuk minta donor ASI ya kalau bisa sama-sama kenal. Tapi kalau misalkan nggak kenal ya kenalan dulu sama ibu pendonornya. Kayak gitu itu harus ada kontak seperti itu ya, ada percakapan dulu. Kemudian caranya sterilinnya nanti biasanya kita ajarin. Kalau pakai ASI donor, ini loh cara sterilinnya seperti ini. Jadi dia aman apa namanya untuk diberikan ke bayinya. Nanti diajarin cara pasteurisasiin ASI donornya. Aku Sepertinya sinyalnya dokter Ina sedikit terganggu. berapa Kita lama tunggu. busui bekerja boleh menggunakan alat pompa ASI? Ya kalau bisa, kalau aku sih menyarankan untuk tidak pakai pompa ASI karena pasienku banyak banget yang pada akhirnya mastitis dengan menggunakan pompa-pompa ASI, payudaranya pada bengkak. Oke, sepertinya dokter Ina, apakah masih tersambung? Oke, sepertinya sinyalnya dokter Ina sedikit gangguan. Kita tunggu sebentar dulu. Ya, Oke, udah bisa ya, silakan Mak? dokter. Ya. Jadi kalau ditanya berapa lama ya, aku nggak bisa ngituin berapa lamanya ya. Oke, Sebaiknya sih kalau untuk ibu bekerja boleh pumping, tapi kalau bisa habis pumping perah lagi pakai tangan. oke dokter. Baik, selanjutnya dok, ini masih dari Sarah di Jogja. Mungkin pertanyaan yang ketiganya, eh, kenapa kalau pompa ASI terlalu kencang itu bisa menyebabkan kanker payudara dan kalau hanya menyusui satu sisi saja juga bisa menyebabkan kanker payudara ya dok? Iya, yang aku bilang kalau alat pumping kan ini misalkan payudara ya, ini payudara mama, ini corong asinya. Ini kalau masuk begini, kalau corong ASI itu kan dia cuma masuk sampai ke areola. Nah, ke bagian yang payudara yang putihnya ini kan dia nggak masuk ke corong gitu loh. Ketika corongnya adanya di bagian areola, dia tuh hanya menghisap yang bagian yang di areolanya saja. Yang atasnya itu ketekan sama si corong, makanya biasanya bengkaknya ya di bagian yang atasnya areola ini. Kayak gitu ya, makanya kita bilang pakainya perah tangan, jangan pakai si perah pumpingan itu, alat pumping. Kalau mau itu carinya yang smooth itu biasanya merek-merek dari Eropa. Tuh, apa ya kayak Medela apalagi tuh. Cuman memang harganya ya agak mahal. Kayak gitu. Oke. Lainnya apa, Mbak? Oke, baik dok. Selanjutnya nih dok dari Alicia, ini mungkin yang terkait tadi
cup feeder dan Sloki itu ya dok. Tapi kan ada khawatirannya dok dari Alicia. Eh, tapi pakai cup feeder atau Sloki itu kan beda ya dok, seperti dot yang keluar sedikit-sedikit. Saya belum pernah pakai alat tersebut karena khawatir bayinya nanti tersedak dan gumoh. Enaknya bagaimana ya dok agar tidak khawatir menggunakan alat tersebut? Karena anak saya saat ini memakai dot. Hmm, datang ke laktasi, nanti biasanya kita ajarin, Mas, polilaktasi itu banyak ya, hampir semua rumah sakit itu ada dokter laktasinya. Tapi yang benar-benar concern ngajarin dari A sampai Z itu cuman ada kalau di Bekasi itu cuman ada di Rumah Sakit Permata Bekasi. Kayak gitu. Kita ngajarin semua untuk ibu yang bekerja, caranya seperti apa. Jadi kayak itu datang deh ke Rumah Sakit Permata Bekasi. Nanti semua tuh akan terjawab dari mulai kita latihan pakai si feeder ya. Feeder, sloki, ya itu ada tekniknya tuh kayak tadi video tadi ya. Nggak ada bayi-bayinya yang tersedak. Kayak gitu. Dia minum nyaman, tenang. Kayak gitu. Jadi memang harus ada teknik-tekniknya untuk minum pakai si feeder. Tuh. Oke, baik dok. Baik, mungkin ini saya mau kasih kesempatan satu orang, boleh ya dok, untuk bertanya langsung, boleh ya dok? Iya. Heeh. Sudah ada yang raise hand. Kepada Mbak Nimas, mungkin boleh saya persilakan nih untuk di unmute, bisa di open cam juga biar terlihat. Mbak Nimas yang dari Jawa ya? Dari Jawa Iya, Tengah ya? dari Jawa Tengah dok. Oke. Mbak Nimas? Oke, mungkin agak malu-malu nih. Mungkin saya bacakan saja nih dok. Dari Mbak Nimas dari Jawa Tengah, apa penanganan terbaik dok jika ibu mengalami masalah laktasi seperti mastitis atau produksi ASI yang menurun saat harus kembali bekerja? Dan bagaimana cara mengenali tanda-tanda awal masalah laktasi yang sering terabaikan oleh ibu bekerja? Mungkin yang kapan sebaiknya mereka mencari bantuan profesional tadi kan segera ya dok. Mungkin yang penanganan terbaiknya dok kalau sudah ada masalah seperti mastitis atau produksi ASI yang menurun. Penanganan awal sebelum berkonsultasi gitu dok. Ya mungkin Mbak Dokter Ina lagi gangguan nih. Kita Nya tunggu itu, dulu. oke. Sudah, sudah bisa ya? Sebentar dok. Iya sudah bisa dok. Ya. Jadi penanganan terbaik itu gini, kalau kita itu pasien pasti datang ke polilaktasi ya. Itu kita lihat dulu tuh payudaranya. Ini Mm-mm. bengkaknya seperti apa? Dia hanya galaktokel kah atau memang benar mastitis? Dan untuk memastikan dia itu harus apa kena mastitis atau enggak, itu biasanya harus ada pemeriksaan USG payudara. Tapi kalau memang mastitisnya udah sampai kayak bisul, nah itu udah abses tuh, itu udah harus penanganan lebih lanjut kayak gitu ya. Nah, biasanya ibu-ibu ini nih yang sering ibu-ibu pumping, kemudian dia minum ASI booster. Nah, itu biasanya seperti itu tuh yang bikin payudara pada jadi bengkak. Jadi kalau udah ibunya pumping-pumping, kita suruh stop pumping-pumping. Minum ASI booster, stop dulu ASI boosternya nggak boleh dulu. Kayak gitu. Terus ASINya menurun. Iya, biasanya kalau ibunya payudaranya bengkak, ASINya jadi menurun karena dia kenceng payudaranya. Dikeluarin pun nggak bisa, sakit mamahnya. Kayak gitu. Jadi diatasi dulu mastitisnya. Mastitisnya udah teratasi, nanti pasti ASINya akan balik lagi. Banyak lagi. Kayak gitu. Ya. Terus ASI yang menurun pada saat harus kembali bekerja. Itu biasanya karena mamahnya udah stres duluan tuh. Mikirin kejar-kejaran stok ASI, kemudian mikirin harus ninggalin bayi. Pokoknya kalau ibunya udah stres, cemas, galau, itu biasanya oksitosin jadi macet. Nah, oksitosin macet, nanti pengaruhnya jadinya ASINya malah jadi seret. Kayak gitu. Makanya jadi produksi ASINya menurun. Makanya kalau kita biasanya 3 minggu lagi mau masuk kerja atau 1 bulan lagi mau masuk kerja, datang ke polilaktasi untuk konsultasi. Kayak gitu persiapan ibu bekerjanya. Ya, jadi mamanya Oke nggak baik. galau ninggalin bayinya. Ya, oke baik. Baik. Selanjutnya mungkin ini ada nih satu lagi nih dok yang mau bertanya langsung. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita langsung lanjut ke sesi materi yang kedua. Silakan Ibu Siti Hijriah. Ya, halo, selamat pagi dokter. Lagi. Ya, dok mau tanya, itu
ada salah satu temanku, dia udah menyusui lama gitu kan dok, udah menyusui lama, terus abis itu tiba-tiba di pertengahan menyusui, dia harus berhenti, harus stop gitu menyusuinya karena apa setelah periksa ke dokter kenapa payudaranya sering sakit, ternyata sudah ada menjurus ke tumor payudara gitu dokter. Nah, kira-kira kalau seperti itu eh, dia harus berhenti aja menyusuinya, terus fokus dulu untuk pengobatan atau gimana dokter? Iya, Terima kalau kasih. udah ke tumor payudara, kita juga tetap cek ASI-nya tuh mah. Tetap cek ASI-nya masih bagus nggak? Maksudnya masih bagus tuh warnanya tuh dia nggak ada kayak nanah, nggak ada warna hijau. Jadi warnanya tetap warna ASI. Kalau masih seperti itu masih nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan ibunya harus kemo, ya harus ada pengobatan obat-obat anti kanker atau ada harus kemoterapi, nah itu memang harus dikonsulkan lebih lanjut. Kayak gitu, apakah si kemonya itu berbahaya atau enggak ke ASI ibunya yang berpengaruh nanti ke bayinya kalau harus tetap diberikan. Jadi seperti itu. Tetap harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Karena kan obat-obat kemo kan keras ya. Nah, itu makanya supaya tidak terjadi kanker payudara harus netein. Karena biasanya kanker payudara itu selain karena genetik ya, dia juga karena perempuan-perempuan yang nggak netein. Memang efeknya nggak langsung kayak gitu, tapi nanti tahun-tahun kapan, nah itu baru tuh berefek. Seperti itu. Sama dari pola makannya ya, kayak gitu. Oke, baik. Sudah cukup, Bu Ibu Siti? Cukup ya? Ya, baik. Terima kasih, Ibu Siti. Baik, mungkin untuk sesi jawab dengan Doni karena waktunya sudah habis. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, kalau misalkan ada yang masih ditanyakan, masih bisa dicantumkan di kolom komentar. Karena nanti setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dokter Sindita. Baik, Dokter Ines, sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, mungkin dokter boleh bantu saya untuk pilih satu pertanyaan terbaik, dok, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi. Satu ya, Satu saya aja dong. bagus-bagus nih. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Boleh boleh dua. Nanti duanya lagi dari Dokter Sindita. Silakan dok, dua orang. Oke, oke, aku pilih ke Ibu ini ya, yang pertanyaan pertama kali itu tuh dia Yang pertama Ibu tanya, Melinda. Ibu Melinda ya. Oke, itu aja dulu Oke. Pak. Yang kedua dok, Yang kedua Dokter Nesya ya yang pilih ya, Pak siapa? eh, dari Dokter Ina dok. Nanti Oh, oke. Dokter Nation yang dua lagi. Oke, sama dari Ibu yang dari Jawa itu ya. Apa tuh namanya? Nimas, Nimas. Ibu Nimas ya. Ya, udah. Oke, ya baik. Selamat kepada Ibu Nimas dan juga Ibu Melinda. Yang untuk yang lain jangan khawatir karena masih ada kesempatan nanti dengan dipilih oleh Dokter Naisha. Baik, terima kasih Dokter Ina untuk waktunya pada pagi hari ini. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh Dokter Ina ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya Amin. izin lanjut ke sesi selanjutnya, Dok. Ya, silakan terima kasih. Izin Dokter Ina boleh standby dulu. Kita foto bersama dulu bersama dengan Dokter Naisha juga ya. Oke. Mungkin sebelum nanti Dokter Ina beranjak, siapa tahu nanti Dokter Ina ada kegiatan lain, boleh kita foto bersama dulu untuk teman-teman bisa di open cam dulu untuk para peserta. Jadi biar bisa kita foto bersama. Oke, saya tunggu dulu. Iya, baik sebentar. Baik, saya itu beri aba-aba ya dok. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi dok. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dokter Ina. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Dokter Sintita Pranesha atau biasa dipanggil Dokter Nesha. Sebentar, saya bukakan CV-nya terlebih dahulu. Boleh ditampilkan untuk CV dari Dokter Nesha, panitia. Baik, yang Dokter Nesha. Oke,
Ya, baik. Dokter Sindita Arti Pranesya, yaitu seorang dokter lulusan dari Pendidikan Kedokteran Umum Universitas Yarsi pada tahun 2017 dan telah meraih sertifikasi akupuntur medis untuk dokter umum pada tahun 2019 dan saat ini aktif bekerja sebagai dokter konselor laktasi di RS Permata Bekasi sejak tahun 2022 sampai saat ini. Waktu dan layar, saya persilakan kepada Dokter Nesya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Widya. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung ke webinar Pekan Menyusui 2025 ini. Salam kenal, saya Dokter Nisha. Saya salah satu konselor laktasi di Permata. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen yang baik untuk mencegah mastitis. Kenapa saya membahas tentang ini? Karena paling banyak terjadi pada kasus-kasus ibu bekerja gitu. Jadi kami selalu bertemu dengan pasien-pasien yang mengalami pembengkakan payudara, kemudian menjadi mastitis, bahkan ada yang sampai abses. Oke, next. Oke, untuk di-refresh lagi, tadi Dokter Ina sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam agama yang diakui di Indonesia, kita memang memiliki rekomendasi menyusui sesuai dengan agamanya, dan itu terkandung dalam seluruh kitab di masing-masing agama yang ada, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Next. Slide. Ya, sebentar dokter. Ya, silakan dok. Ya, kemudian ada juga tentang rekomendasi menyusui sesuai dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Apa saja sih? Yaitu salah satunya IMD. Jadi kenapa sih dari tadi disebutin ya bahwa IMD atau inisiasi menyusui dini itu sangat penting untuk terpapar oleh pasangan ibu dan bayi. Karena pada saat IMD seperti namanya, inisiasi menyusui dini, jadi momen ini adalah momen yang dibutuhkan oleh ibu dan bayi untuk berkenalan secara langsung pada jam atau 1 jam pada waktu kelahiran bayinya. Jadi memang untuk ibu-ibu atau ibu hamil yang mungkin ikut kelas ini, baiknya menanyakan ke fasilitas kesehatan yang bisa memberikan atau memprovide adanya inisiasi menyusui dini baik lahir normal maupun sesar. Kemudian menyusui eksklusif 6 bulan itu memang sudah berjalan ya di kita ya, tapi menyusui eksklusif itu maksudnya menetei langsung gitu ya. Jadi menyusui bukan ASI eksklusif gitu. Kalau ASI eksklusif kita bisa memberikan ASI dengan cara metode yang lain selain menyusui. Tapi yang kita butuhkan atau bayi butuhkan itu menyusui eksklusif selama 6 bulan. Kemudian ada fase makanan pendamping ASI ya, MPASI, mulai dari usia 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, di sini biasanya ada permasalahan-permasalahan tertentu terkait dengan makanan yang diberikan kepada bayinya. Belajar mulai dari kenaikan tekstur, kemudian jumlah porsi pembagian antara makanan, makanan pendamping, dan ASI yang diberikan kepada bayi. Kayak gitu. Kemudian Badan Kesehatan Dunia juga memberikan saran atau rekomendasi menyusui hingga 2 tahun atau bahkan lebih. Berarti di sini ASI ini atau menyusui ini sangat berperan penting untuk tumbuh kembang anak mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Karena memang ternyata sampai 2 tahun itu masuk ke dalam 1000 hari pertama kelahiran gitu. Nah, dalam 2 tahun ini mulai dari bayi ada di dalam kandungan ibu hingga usia 2 tahun, itu adalah perkembangan paling pesat atau golden period yang memang harus kita jaga atau kita dampingi hingga maksimal. Gitu.
Next. Oke, pentingnya menyusui. Pentingnya menyusui itu karena ASI adalah spesies spesifik. Jadi ASI mengandung nutrisi lengkap, cairan, karbohidrat, protein, lemak, dan antibodi. Jadi dari ASI ini ibu sebagai yang menyusui sudah tidak perlu lagi memikirkan kandungan apa yang kurang, kandungan apa yang perlu saya tambah untuk anak-anaknya. Gitu, cukup menyusui saja. Dan karena spesies spesifik, jadi ASI yang dimiliki oleh manusia itu memang hanya untuk bayi manusia saja, gitu. Kalau sapi ya untuk bayi sapi, kuda untuk bayi kuda, monyet untuk bayi monyet, gitu. Jadi kalau misalnya memberikan susu formula yang memang dari susu sapi sudah pasti bisa dikatakan tidak sesuai dengan kebutuhan bayi manusia gitu. Makanya kenapa kita selalu mengajak ibu-ibu untuk tetap belajar laktasi baik sebelum melahirkan atau saat ibu hamil. Biar apa? Biar eh, teredukasi dan mengerti apa sih pentingnya dan bagaimana cara kita me- membantu untuk keberhasilan menyusui untuk ibu-ibu sekalian. Next. Oke, manfaat menyusui tadi juga sudah disinggung sama Dokter Ina, yaitu bisa mendapatkan kontak kulit dan interaksi pada saat menyusui dan bisa memperkuat ikatan emosional, baik pada ibu maupun pada bayinya. Membantu perkembangan psikologis bayi dan rasa percaya diri ibu. Jadi kalau misalnya eh, menyusuinya sudah optimal, sudah nyaman, sudah tidak ada kendala, itu membuat percaya diri ibu itu akan meningkat gitu. Nah, kalau saya selalu eh, merasa bahwa kalau misalnya ibu sudah pintar menyusui, istilahnya kalau ibu baru itu 50% bebannya sudah terangkat gitu. Jadi sudah nyaman untuk keluar rumah, sudah nyaman untuk bertemu dengan orang gitu ya. Nah, dari sisi psikologi si bayi dilihat dari mana? Bisa dilihat dari kenyamanan bayi saat bersama dengan ibu. Kalau misalnya masih rewel atau terkesan tidak nyaman atau bahkan bisa saat digendong ibu rewel tapi digendong sama orang lain itu tenang, mungkin ada yang perlu harus dievaluasi dalam proses menyusuinya. Kemudian manfaatnya juga menghemat pengeluaran keluarga pendidikan. Karena apa? Karena ASI udah pasti gratis karena dari Allah dan selalu keluar, jadi tidak akan berhenti gitu. Jika memang terus di TTI atau disusui kepada bayi. Kemudian jelas tidak menghasilkan limbah plastik atau kemasan ya, karena tidak memerlukan barang-barang atau alat-alat untuk menyimpan jika menetek langsung. Tapi kalau misalnya bekerja, jelas memang ada limbah plastik yang dipakai karena kadang-kadang ibu-ibu lebih suka menggunakan kantong plastik khusus ASI karena lebih compact. Tapi bisa juga dengan alat-alat yang lain kayak gitu. Eh, Membutuhkan energi untuk produksi dan distribusi seperti susu formula ya. Jadi karena pembuatan susu formula itu sangat banyak ya prosesnya ya, gitu. Mulai dari susu cairnya, kemudian dijadikan bubuk, kemudian dicampurkan beberapa bahan kimia, jelas itu eh, merugikan untuk tubuh kita sendiri gitu. Bahkan ada beberapa mostly kebanyakan pas orang Indonesia itu kebanyakan itu intoleransi laktosa. Jadi yang ditakutkan adalah apa? Badannya malah jadi tidak baik atau punya reaksi-reaksi seperti alergi pada pencernaannya. Next. Oke.
Nah, yang berperan saat menyusui ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi otak ibu yang mengatur hormon yang dibutuhkan dalam proses menyusui atau brain itu sangat berperan. Kenapa? Karena biasanya saat proses menyusui baru lahir nih anaknya, ada aja yang bilang, oh kok payudaranya bentuknya seperti ini, terus kemudian kok ASI-nya belum keluar, kok ASI-nya kurang, kok anaknya rewel. eh, Ibu ini ya ASINya nggak banyak ya, anaknya kok nggak gemuk atau apa gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan proses hormon oksitosin yang ada di otak ibu ya untuk memproduksi ASI itu terhambat atau berhenti. Jadi walaupun ibu dalam keadaan seperti itu dikasih misalnya sekarang marak penjualan ASI booster ya, ASI booster tapi nggak pas nih sama keadaan ibunya. Ibunya udah stres misalnya, atau bahkan misalnya ibu udah kayak kasusnya dokter Ina mungkin saat harusnya cuti udah ditelepon-teleponin dari kantor, atau bahkan saat udah mau selesai cutinya ibunya udah mulai galau, aduh ninggalin anaknya gimana ya gitu ya. Nah kalau misalnya ada energi-energi negatif atau afirmasi negatif pada pikiran ibu, mau menggunakan ASI booster apapun, hormon oksitosin ini tidak akan bekerja secara signifikan. Akhirnya apa yang terjadi? Beneran ASINya keblok atau produksi ASINya jadi menurun kayak gitu. Nah, payudara, breast. Jadi kalau saat menyusui, kita kan harus merangsang payudara agar payudara bisa memproduksi secara optimal. Nah, kalau misalnya dari payudaranya ada permasalahan, akhirnya tidak bisa menyusui secara optimal. Misalnya contohnya seperti benjolan yang nanti akan saya jelaskan. Kalau pada bayinya, untuk meneteknya, kita perlu eh, latch yang baik. Jadi kalau misalnya perlekatannya tidak optimal atau bahkan kadang-kadang suka mencucu ya, tidak membuka lebar mulutnya, tidak menghisap payudara seperti yang seharusnya, itu bisa menyebabkan permasalahan menyusui ke depannya atau bahkan bisa instan. Apa yang bisa instan? Bisa puting lecet, kemudian ASINya kok tidak keluar-keluar gitu. Terus kemudian bisa juga eh, bayinya jadi rewel, kesannya tidak puas-puas. Akhirnya ibunya akan bisa beranggapan mencari pertolongan yang seharusnya tidak diberikan bila bayi belum bisa menyusui dengan baik, yaitu salah satunya DOT. Gitu. Jadi hati-hati dengan pertolongan yang diberikan di rumah. Baiknya kalau misalnya memang bingung atau tidak tahu bagaimana harus mensikapi keadaan bayi yang seperti ini, baiknya langsung ke konselor laktasi atau polilaktasi terdekat. Next. Oke, yang paling sering kita temui ya dalam 2 tahun menyusui yaitu payudara bengkak maupun ibu yang bekerja atau ibu yang 24 jam bersama bayi, kadang-kadang ada fasenya seperti ini gitu ya. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah bendungan pada pembuluh darah dan limfe. Kemudian sekresi ASI atau pengeluaran ASI yang mulai banyak. eh, dan ASI yang tidak keluar secara sempurna. Jadi karena kalau bisa dilihat di gambarnya itu kalau misalnya dia membengkak itu apa namanya kelenjar pada ASI itu dia membesar semua. Nah, harusnya kalau adik udah pintar menetek, sudah nyaman meneteknya di payudara ibu, itu akan langsung terhisap, terus kemudian dia akan kempes kembali. Gitu. Nah, makanya pencegahan atau penata laksanaan yang baik adalah susukan bayi segera setelah lahir. Tujuannya biar apa? Biar adik ini, bayi ini bisa merasakan, oh sudah tahu nih makanannya adanya di payudara ibu. Terus kemudian biar adiknya juga lebih nyaman
dan tenang gitu, di dekat sama ibunya. Jadi usahakan kalau misalnya payudara bengkak, terus kemudian anaknya suka tidur ya, dirangsang, kalau bisa skin to skin biar anaknya langsung menetek saat dia terbangun atau dia sudah mulai lapar. Kemudian susukan bayi tanpa jadwal. Jadi kalau misalnya eh, kebutuhan bayi untuk di awal-awal kelahiran itu biasanya tanpa jadwal. Jadi bukan oh harus 2 jam sekali atau per berapa jam sekali gitu ya. Jangan dipakein alarm. Akhir-akhir ini banyak mamah-mamah yang menggunakan alarm untuk melakukan pemberian ASI. Padahal menyusui itu sebenarnya alarmnya ada di payudara gitu ya. Jadi kalau payudaranya sudah disusui bayi, sudah kosong gitu ya saat disusui bayi, setelah itu dia akan terisi lagi. Nah, itu waktunya gitu. Jadi sebenarnya dari Tuhan tuh sudah sedemikian rupa dibantu ibu biar nggak mikir yang lain. Jadi fokusnya untuk menyusui aja. Kemudian tidak memberikan minuman yang lain pada bayi, terutama di bawah 6 bulan ya. Karena apa? Karena yang bisa dicerna oleh bayi-bayi pada di bawah 6 bulan itu adalah hanya ASI saja. Kemudian kalau misalnya ada sumbatan atau ibunya tidak nyaman atau pengeluaran ASINya tidak maksimal, boleh dilakukan masas punggung atau pijat oksitosin yang dilakukan oleh ayah. Biasanya sentuhan dari orang terkasih itu bisa membantu untuk meningkatkan oksitosin lebih baik dan sehingga pengeluaran ASINya jadi lebih banyak. Next. Oke, mastitis ini adalah kondisi peradangan payudara yang terjadi selama menyusui. Jadi bedanya sama payudara bengkak adalah dia sudah mulai radang. Ya tuh, sudah mulai ada inflamasi atau biasanya ibu temui pada payudara di kulitnya tampak kemerahan di sekitar benjolan. Nah, pada mastitis ini biasanya keluhannya tidak hanya satu keluhan saja, tapi sudah gabungan gejala beberapa keluhan dalam satu kejadian. Apa saja yang biasanya terjadi dalam satu waktu, yaitu bisa nyeri payudaranya, terus kemudian bisa bengkak, lalu ada timbul kemerahan pada kulit payudara, lalu bisa disertai demam atau menggigil. Kemudian akhirnya karena sudah tidak nyaman, saat menyusui pun jadi nggak nyaman. Nah, anaknya bisa rewel juga karena akhirnya kalau misalnya sudah radang, terkadang sudah menyumbat, yang berakhir pada ASINya tidak bisa keluar padahal sudah bengkak atau membesar gitu. Nah, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan kalau misalnya terus-terusan terjadi, akhirnya ibu dari mastitis hanya peradangan saja yang bisa diobati, eh, tidak teratasi, akhirnya bisa menjadi abses atau seperti bisul ya. Jadi eh, ASI yang ada di kelenjar ASI yang tersumbat itu dia menjadi nanah. Begitu. Next. Oke, faktor yang mempengaruhi terjadinya eh, bengkak pada payudara ataupun mastitis itu pertama saluran ASINya tersumbat. Kemungkinan besar teknik menyusuinya masih kurang tepat. Jadi adik meneteknya atau ibu memposisikan bayinya belum tepat. Biasanya yang paling sering terjadi adalah mungkin pada bayi-bayi yang masih kecil itu ibu memposisikannya itu ya udah yang penting adik netek aja. Jadi kalau anaknya nenem yang penting mulutnya udah nempel sama payudara, ibunya udah tenang. Padahal sebenarnya kalau menyusui itu kita juga punya teknik karena posisi menentukan prestasi gitu ya. Jadi kalau posisinya baik, tepat. Nah, jadi neteknya juga maksimal karena adik menghisapnya juga baik. Bagaimana sih yang kurang tepat? Biasanya saat menyusui itu adiknya cuma noleh aja. Jadi badannya tetap lurus seperti ini, tapi kepalanya menengok ke payudara. Harusnya satu kesatuan. Jadi kepalanya nengok, badannya juga miring ke arah payudaranya ibu. Jadi dari telinga, pundak sampai ke eh, badannya, sepanjang badannya itu satu garis lurus. Kemudian bisa juga karena tekanan berlebih pada payudara.
Sempat disinggung sama dokter Ina, kalau misalnya menggunakan pompa yang tidak cocok, itu bisa menyebabkan tekanan yang berlebihan pada payudara. Karena memang kalau pompaan itu berbeda sama kalau misalnya kita menggunakan perah tangan, gitu ya. Kalau misalnya menggunakan pompaan, itu hanya dirangsang hanya di areolanya saja, sedangkan kalau misalnya perah tangan kita bisa merangsang ke seluruh payudara, kayak gitu. Nah, kemudian bisa juga tekanan berlebihnya dari menggunakan bra yang tidak sesuai ukuran atau terlalu ketat atau mungkin tidak untuk menyusui gitu. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan bra yang untuk menyusui, pada saat payudaranya masih berproses untuk mencari kebutuhan bayinya, biasanya itu di awal-awal kelahiran, itu yang bisa menyebabkan akhirnya jadi mastitis gitu. Next. Oke. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertolongan pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus belajar untuk perlekatan bayinya saat menyusui, benar atau tidak, kayak gitu. Terus kemudian melakukan pijat limfatik. Kalau pemijatan pijat limfatik ini bukan pijatnya payudara itu mengarah ke puting, tapi sebaliknya. Jadi mengarah ke belakang yang akan dibuang ke bagian ketiak. Kemudian kalau misalnya sakit, boleh kompres dengan es, baik sebelum maupun sesudah menyusui untuk mengurangi peradangan. Jangan menggunakan kompresan air hangat ya, karena kalau misalnya itu bisa meningkatkan peradangannya jadi lebih cepat gitu. Atau mengkonsumsi obat anti nyeri yang bisa dijual bebas. Jadi obat-obatan yang dengan dosis rendah biasanya itu juga membantu. Kemudian gunakan bra yang mendukung dan sesuai ukuran seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu usahakan stop menggunakan pompa, jadi lebih sering menyusui bayi langsung. Nggak usah takut menyusui pada payudara yang bengkak ataupun mastitis. Kalau misalnya lebih sering disusui, itu dia bisa membantu untuk mengurangi eh, kencangnya, terus kemudian bisa mengurangi rasa sakitnya, kayak gitu. Next. Nah, kapan harus ke dokter? Kalau misalnya ke dokter itu segera setelah ada keluhan, misalnya, oh kok tiba-tiba ada benjolan gitu ya. Nah, itu baiknya langsung ke dokter gitu. Nah, kalau apa segera cari polilaktasi terdekat untuk dibantu eh, menyelesaikan keadaannya gitu. Kalau misalnya baru bengkak saja, itu biasanya terapinya jadi lebih cepat dan lebih apa berkurang resiko untuk mastitisnya atau bahkan bisa sampai ke operasi gitu. Tapi kalau misalnya ditunda-tunda, kadang-kadang mamah tuh suka nunda, oh ya udah deh nanti aja nih minum obat jadi reda nyerinya gitu ya. Tapi tidak mencari eh, pertolongan pertama itu boleh diberikan, tapi tetap mencari langsung ke polilaktasi gitu. Biar apa? Biar cepat juga penanganannya. Karena kalau misalnya penanganannya tidak cepat, support system yang ada di rumah yang ditakutkan malah ikutan stres gitu. Malah nanti ibunya juga tidak nyaman, apalagi kalau misalnya ibu bekerja pasti berhubungan sama aduh bisa cuti atau enggak atau bagaimana ya. Kemudian bila ada gangguan menyusui atau perlekatan pada bayi-bayi yang baru lahir nih biasanya ya, atau bahkan kok ada perubahan nih sedotannya gitu ya, isapan bayi. Kadang-kadang kalau misalnya ibu bekerja, terus kemudian pada saat ibu tinggal ibu menggunakan dot, itu bisa terjadi perubahan perlekatan atau isapan pada mulut bayi. Karena apa? Penggunaan ototnya itu sudah mulai beda gitu. Jadi kalau misalnya saat meneteh di payudara, kita menggunakan 11 otot yang dipakai saat menyusui, tapi kalau misalnya pakai DOT, itu eh, bayi hanya menggunakan satu otot mulut saja gitu. Jadi perbedaannya sangat besar. Nah, akhirnya kalau misalnya waktunya terlalu panjang, itu bisa menyebabkan gangguan menyusui atau bahkan akhirnya ibu
mudah untuk terkena payudara bengkak atau mastitis, atau bahkan ASI-nya juga bisa menurun. Terus kemudian jika ada demam tinggi, ya kalau ada demam tinggi atau bahkan sebenarnya nggak demam dok, tapi menggigil gitu, nggak ada masalah, tetap datang ke polilaktasi karena itu juga bisa salah satu tanda bahwa sudah ada peradangan pada payudara, walaupun belum terjadi kemerahan pada kulitnya. Kayak gitu. Nah, nyeri makin bertambah parah bisa terjadi jika ternyata sumbatannya sudah sampai ke puting, itu bisa. Jadi nyerinya bukan hanya nyeri sakit pada bengkaknya doang, atau bahkan bisa sampai nyerinya seperti tertusuk-tusuk pada badan payudara ataupun pada putingnya. Kemudian bisa muncul abses. Nah, ini kalau udah didiemin nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya didiemin lama, oh awalnya bengkak doang, ya udah, tapi nggak kemerahan gitu ya. Tapi tidak dilakukan terapi lanjutan. Misalnya kalau misalnya ke dokter laktasi, bisa diberikan obat antibiotik atau obat nyeri yang sesuai dengan keluhan yang terjadi, gitu. Tapi kalau misalnya tidak diterapi, akhirnya jadi abses, malah beresiko untuk diterapinya dengan cara dioperasi. Kayak gitu. Oke, next. Oke, sekian pemaparan manajemen tentang mastitis. Saya kembalikan ke Dokter Widya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Nisha. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebentar, saya coba. Oke, dari Yasian Dok di Jakarta, izin bertanya Dokter Cindy Tianesha. Yang pertama, bagaimana cara membedakan mastitis dengan pembekakan payudara biasa pada ibu menyusui? Dan yang kedua, apakah ada posisi menyusui tertentu yang lebih efektif untuk mencegah sumbatan saluran ASI? Kemudian, apakah mastitis dan abses itu bisa mempengaruhi kualitas dan produksi ASI dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Dok. Oke, yang pertama cara membedakan mastitis dengan pembekakan payudara biasa. Kalau pembekakan payudara biasa itu karena sumbatan ASI. Jadi kalau misalnya dikompres ya, tidak ada kemerahan jelas, terus kemudian tidak ada nyeri, tapi ada gerinjelan gitu ya, ada benjolan. Nah, itu boleh coba dibantu untuk pijat limfatik seperti yang tadi saya ajarkan. Jadi dari apa namanya, benjolannya itu dipijat ke belakang ke arah ketiak. Jadi jangan didorong ke depan kayak gitu. Nah, yang bikin jadi akhirnya tadinya benjolan biasa atau payudara bengkak biasa menjadi radang ataupun mastitis, itu biasanya dipaksa untuk didorong ke depan kayak gitu. Nah, usaha pijatnya itu tidak menggunakan pijat laktasi. eh, Kita manggil home care ke rumah karena yang ditakutkan apa? Yang sudah-sudah tidak semua provider itu mengerti tentang keadaan payudaranya gitu. Kalau misalnya memang bingung, ibu boleh datang ke klinik laktasi untuk dicek nih apakah memang pembekakan biasa bisa dilakukan pijatan atau memang tidak boleh terlalu banyak tekanan pada payudaranya gitu. Kemudian yang kedua, posisi menyusui tertentu yang lebih efektif mencegah sumbatan saluran ASI. Nah, kalau untuk posisi menyusui sebenarnya macam-macam banyak. Kalau cradle hold yang menyusui klasik yang kita gendong itu sebenarnya juga sudah cukup untuk menetek. Tapi memang harus kita lebih sering jika terjadi sumbatan. Jadi kalau misalnya payudara kiri yang terkena sumbatan, usahakan meneteknya itu atau menyusuinya itu dirutinkan yang sebelah kiri, tapi tetap yang sebelah kanan juga dibantu gitu ya, dibantu untuk tetap menyusuinya. Karena kalau misalnya tidak disusui dua-duanya, itu juga bisa yang tadinya mastitis cuma sebelah kiri atau sumbatannya sebelah kiri pindah ke sebelah kanan juga, kayak gitu. Nah, sebelum melakukan setiap kali melakukan menyusui, boleh dibantu untuk dipijat dulu kalau memang hanya sumbatan ASI. Saya baru muncul. Oke, boleh kompres pakai air hangat dulu, baru
pijat lalu ditetei gitu. Kalau hilang berarti itu hanya sumbatan ASI biasa. Kalau tidak hilang, stop kompres hangatnya, kemudian lakukan kompres dingin. Begitu. Nah, untuk mastitis dan abses bisa mempengaruhi kualitas dan produksi ASI. Betul, bagaimana mengatasinya? Memang benar bisa mempengaruhi kualitas produksi ASI. Nah, untuk mengatasinya memang harus kontrol ke polilaktasi untuk dilakukan terapi. Biasanya kalau sudah mastitis atau abses itu diberikan obat-obatan yang apa namanya yang aman untuk ibu menyusui dan kita evaluasi lagi gitu ya keadaannya. Bila abses, apakah memang perlu dilakukan rawat bersama dengan dokter bedah atau tidak gitu. Nah, kemudian bila bila abses pun tetap ibu itu tetap bisa menyusui bayinya gitu. Jadi ada beberapa dokter yang memang menyarankan untuk mungkin karena ketakutan ya, karena ketakutan ada efek samping dari yang masuk ke dalam ASINya untuk anak. Jadi ada beberapa info yang bilang kalau misalnya sudah mastitis ataupun abses tidak bisa menyusui langsung. Nah, ini salah ya. Jadi kalau dari sesuai American Breastfeeding Medicine, protokolnya memang disarankan malah menetek langsung walaupun setelah operasi gitu. Nah, alhamdulillahnya di Rumah Sakit Permata baik dokter bedah maupun baik dokter bedahnya itu sangat pro untuk menyusui. Jadi biasanya kita akan bersama-sama membantu ibu yang mengalami mastitis atau abses itu diterapi bersama dokter bedah dan dokter laktasinya gitu. Ya, baik. Semoga cukup menjawab nih untuk Yosian di Jakarta. Selanjutnya dari Faisal Fauzi juga nih bertanya, Dok, apakah ada risiko jangka panjang terhadap produksi ASI jika pembekakan payudara itu tidak tertangani dengan tepat, Dok, pada minggu pertama postpartum? Kemudian yang kedua, dalam payudara bengkak yang lumayan parah hingga mengganggu perkatan bayi, apa yang dapat mengurangi rasa sakit sambil mempertahankan stimulasi produksi ASI secara optimal? Oke, untuk resiko jangka panjangnya, ya kalau misalnya pembengkakan payudara tidak dilakukan ya, tidak tidak ditangani dengan tepat gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya sumbatannya akan membatu gitu. Yang ditakutkan apa? Bukan hanya sumbatan saja, malah jadi kelainan atau gangguan pembengkakan pada payudara yang lain. Misalnya contoh bisa jadi pembengkakan yang muncul itu ternyata bisa penyakit yang lain seperti tumor jinak pada payudara itu juga bisa. Dan itu sebenarnya kalau meneteknya udah oke, itu tidak mengganggu produksi ASI. Kenapa? Karena saluran ASI itu dia tuh seluruh 360 derajat di payudara itu semuanya ada. Jadi kalau misalnya satu ketutup, yang lainnya akan membantu gitu ya. Dan on demand juga. Jadi kalau misalnya yang masih ada itu yang tidak terganggu dihisap dengan maksimal, itu bisa membantu apa namanya memenuhi kebutuhan dari bayi kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua jika memang lumayan parah, itu tergantung keadaannya juga nih. Jadi kalau misalnya mastitis ini agak-agak tricky gitu ya. Kalau misalnya pertolongan pertamanya memang benar-benar hanya untuk obat nyeri, terus habis itu kompres es untuk mengurangi nyeri tersebut, kemudian langsung cari provider atau konselor laktasi yang bisa membantu. Karena kalau misalnya kita salah langkah, yang terjadi bukannya sembuh, malah jadinya malah memburuk gitu. Jadi ke abses bahkan kebanyakan seperti itu gitu. Karena kalau misalnya untuk mengurangi rasa sakitnya
itu pakai kompres es, terus kemudian minum obat, boleh misalnya kayak paracetamol itu juga boleh kok. Biasanya bisa membantu untuk nyeri-nyeri yang tidak begitu hebat gitu ya. Terus untuk menstimulasi produksi ASI-nya secara optimal langsung di TTI langsung, jadi jangan dipompa gitu. Kalaupun misalnya ternyata anaknya tidak bisa latch karena areolanya terlalu keras, boleh dibantu pakai perah tangan, tapi tidak menggunakan alat. Karena kalau perah tangan itu satu lebih gentle, terus kemudian ibunya juga tahu nih, oh titik yang tidak nyamannya di sini nih. Terus kemudian yang bisa dipencet yang mana, kayak gitu ya. Jadi lebih fleksibel. Kalau pompaan, biasanya kalau sudah terjadi inflamasi atau peradangan, kemudian dipakai pompaan, itu bisa merangsang inflamasi tambahan atau bahkan mempercepat peradangannya menjadi lebih parah kayak gitu. Oke, baik. Baik, semoga cukup menjawab nih untuk Pak Faisal. Selanjutnya dari Hazrina Dok di Bandung. Dok, mastitis sampai dioperasi, apakah bisa kambuh lagi? Dan apa penyebabnya payudara kanan keluar ASINya sangat deras, sedangkan yang kiri itu hanya menetes? Karena bayi dirawat. Pertanyaan ketiga, misalkan bayi dirawat menggunakan NGT, bingung puting dan malas menyusu, kapan waktu tepat ke konsul laktasi? Tadi mungkin sudah dijawab ya. Mungkin yang pertanyaan 1 dan 2 saja, Dok. Oke. Untuk yang mastitis sampai harus dioperasi. Sampai dioperasi bisa bisa banget kambuh lagi. Kami pernah punya pasien tuh berkali-kali mastitisnya kambuh gitu ya. Bukan cuman masalah pengosongan di payudaranya saja, tapi mungkin proses menyusuinya yang perlu kita evaluasi lebih lanjut. Contoh, karena asesmen menyusui itu bukan cuman dari payudara ibu, tapi dari mulut bayi juga. Memang kadang-kadang ada permasalahan pada otot mulut bayi yang memang perlu kita terapi lebih lanjut atau kita evaluasi lebih lanjut. Nah, baiknya kalau misalnya memang takut kambuh lagi, ibu bisa cek ke konselor laktasi untuk melihat nih ada nggak gangguan yang mungkin bisa membuat kemungkinan si mastitis ini akan kambuh lagi. Karena kita pernah punya pasien bisa sampai 4 kali ya. Jadi bolak-balik ganti-gantian payudaranya eh, dioperasi eh, karena mastitis. Nah, itu jangan sampai kejadian ke ibu yang lain ya gitu. Terus kemudian yang kedua, eh, memang pada dasarnya kedua payudara itu tidak sama dengan, jadi tidak equals ya. Jadi pasti ada yang lebih besar atau yang lebih kecil, ada yang lebih deras, ada yang eh, lebih menetes-netes atau rembes ya gitu. Eh, Mungkin satu harus dievaluasi dulu, ibu kebiasaan meneteknya yang paling nyaman di mana. Biasanya itu preferensi gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata ibu di bagian payudara kanan yang deras, itu berarti wajar. Usahakan ibu biasakan menetek di kiri dengan sama waktunya gitu. Kadang-kadang ada beberapa ibu yang nyamannya di sebelah kanan, ya sudah yang kirinya seadanya aja kayak gitu. Nah, itu juga tidak boleh karena jadi meneteknya tidak maksimal kayak gitu. Nah, atau bisa juga ada kemungkinan saat kiri menetes-menetes itu ada sumbatan yang perlu kita evaluasi lebih lanjut gitu. Jadi harus dicek nih benar-benar dipegang sama provider nanti sama dokter laktasi itu biasanya dibantu untuk dicek lebih lanjut apakah memang ada sumbatan, baik sumbatan kecil ataupun sumbatan besar, atau mungkin ada nipple pore atau nipple blebs pada puting, itu juga bisa menyebabkan akhirnya ASI tidak bisa keluar dengan maksimal kayak gitu. Yang ketiga harus sesegera Cukup, Dok. mungkin ya. Ya, tadi udah dijawab. Iya, jadi harus sesegera mungkin ya Bu. Kalau misalnya masalah bayinya dirawat, terus kemudian menggunakan NGT bingung puting, harus sesegera mungkin biar bisa teratasi. Gitu, lebih cepat, lebih baik, ibunya juga lebih tenang dan mengurangi angka baby blues pada ibu. Ya.
Oke, baik. Dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir karena Mm-mm. waktunya sudah mau jam 11 nih. Dari Fahri Rasihan, izin bertanya, bagaimana pendekatan dokter terhadap kasus mastitis pada ibu menyusui dengan riwayat alergi, dok, atau sensitivitas yang tinggi terhadap antibiotik umum seperti amoksisilin atau clindamycin? Dan yang kedua, apakah benar, dok, bahwa mastitis itu dapat berkaitan dengan gangguan sistem imun atau inflamasi kronis? Jika ya, bagaimana cara mendeteksinya sejak dini? Oke, kalau misalnya untuk yang pertanyaan pertama, riwayat alergi itu kita harus komunikasikan ke dokternya ya. Jadi kalau riwayat obat alergi pada obat-obatan atau pada antibiotik umum, eh, berarti mau nggak mau kita harus cek lagi satu-satu apa yang cocok untuk pasien ini gitu ya. Tapi tetap harus kontrol karena apa kalau misalnya pasti ada antibiotik yang bisa masuk ke ibu dan aman untuk ibu menyusui gitu. So far sih yang nanti akan kita bantu cek juga di kamus untuk khusus yang ibu menyusui obat-obatan mana aja yang bisa masuk yang tidak alergi. Jadi memang harus kita evaluasi lagi bersama dengan dokter bedahnya ya gitu. Terus kemudian yang kedua gangguan sistem imun itu bisa bisa berpengaruh memang ya untuk sistem imun sendiri kalau misalnya memang eh, ada gangguan itu akan menyebabkan peradangan akan lebih naik. Nah, gimana caranya eh, kita menjaga ya otomatis harus suplementasi atau kita cek nutrisi mana yang kurang pada saat ibu menyusui. Karena biasanya pada saat ibu menyusui itu banyak nutrisi-nutrisi yang minus ibaratnya gitu ya. Karena saat menyusui itu kadang-kadang kita ibu-ibu tuh suka memikirkan anaknya dulu nih, bukan ibunya gitu. Padahal harusnya kita harus mengurusi tubuh kita dulu sebelum kita fokus sama anak. Karena apa? Kalau misalnya ibunya sehat, udah pasti anaknya sehat gitu. Nah, jangan sampai malah anaknya sehat, ibunya sakit. Nah, kan kasihan anaknya juga pasti akan apa ya terpapar energi negatif akhirnya jadi lebih rewel, lebih sering tantrum dan lain-lain. Nah, itu bisa terjadi gitu. Nah, untuk mendeteksi sejak dininya yaitu dari nutrisi gitu ya. Biasanya memang saya menyarankan untuk pengecekan untuk vitamin D karena itu juga salah satu cara untuk melihat kalau misalnya vitamin D-nya oke, baik, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk membantu sistem imun menjadi lebih baik lagi. Atau bisa kalau mau mendeteksi secara imunitasnya baik atau enggak, di mungkin di MCU, di Rumah Sakit Permata, bisa nanti disarankan pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan. Oke, baik. Jadi memang komunikasi nih yang dari pasien juga tentunya terkait riwayat alergi dan lain sebagainya itu perlu banget ya, dok ya. Karena untuk Mm-mm. membantu dokternya juga nanti untuk mendapatkan memberikan penanganan apa yang paling tepat untuk pasiennya. Baik, Iya. mungkin kalau misalkan masih ada satu lagi yang mau bertanya langsung, saya mau masih berikan kesempatan. Boleh di raise hand, nanti saya berikan kesempatan. Oke, jika tidak ada, mungkin sebelum kita tutup, dok, untuk sesi tanya jawab kita pada siang hari ini dari dokter, boleh bantu saya, dok, untuk memilih dua pertanyaan terbaik yang bisa mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, yang pertama nanya Bu Yosian. Tadi Yosian, Yosian di Jakarta. Iya. Selanjutnya, dok, satu lagi. uh, Terus kemudian Ibu Hasrina Nadia ya di Bandung Hasrina ya. Nadia ya. Oke, selamat kepada Yosian dan juga Ibu Hasrina Nadia telah mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Nah, untuk sahabat Permata yang tadi disebutkan nama-namanya yaitu Ibu Melinda, Ibu Nisma, Yosian dan juga Ibu Hazrina Nadia boleh menghubungi ke Instagram @RS Permata Bekasi untuk melakukan konfirmasi hadiahnya. Jangan lupa juga untuk share keseruan kita pada pagi hingga siang hari ini untuk pamer nih ke teman-teman semuanya kalau ini minggu-minggu aku dapat informasi-informasi berharga loh dari Rumah Sakit Mata Bekasi. Baik dokter, sebelum kita tutup mungkin ada sepatah dua kata nih dok untuk sahabat Permata sebagai penutup kita. Oke.
em, notes aja buat ibu-ibu, jangan takut, jangan bimbang untuk masalah menyusui. Ada kami tim laktasi Rumah Sakit Permata Bekasi yang siap melayani ibu dari Senin sampai Minggu untuk membantu mencari solusi eh, agar menyusui 2 tahun menjadi lebih mudah dan lebih nyaman untuk ibu-ibu semua. Oke, baik. Terima kasih Dokter Neisha untuk waktu dan pemaparan materinya hari ini. Semoga materi dari Dokter Neisha ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga tadi materi dari Dokter Ina. Baik, terima kasih sekali lagi untuk sahabat mata yang masih standby dan setia bergabung dari awal hingga akhir acara. Jangan lupa untuk share keseruan kita pada siang hari ini dan nantikan kegiatan-kegiatan dari RS Permata Bekasi. Baik, saya Dr. Widya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada pagi hingga siang hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, dengan senang hati.